Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau dijawab Mas Menteri sebelum kita masuk ke lapsing? Cukup? Oke. Bapak Ibu sekalian, saya boleh lanjutkan masuk ke laporan singkat? Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya membacakan laporan singkat. Semoga laporan singkat ini bisa mengcover semua dinamika yang terakhir, apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan garing keputusan, mohon maaf saya langsung loncat di Romawi 2. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN garing Kepala Bappenas RI nomor 287 garing MK titik 02 garing 2023 dan B titik 292 garing M titik PPN garing D titik 8 garing PP titik 04 titik 02 garing 04 garing 2023 tertanggal 10 April 2023 alokasi pagu indikatif belanja KL Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 81.756.807.000 rupiah. Per sumber dana sebagaimana tabel di atas, Bu Sekjen mungkin bisa dilihat untuk bisa diteliti dari masing-masing sumber dananya. Kalau tidak ada koreksi mungkin kita bisa lanjut dengan berbasis per unit program. Sekretariat Jenderal 37,485 miliar sekian. Inspektorat Jenderal 203 miliar. Dijen PAUD Dikdasmen 2,523 miliar. Beskap 992 miliar sekian. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 589 miliar. Dijen Kebudayaan 2.183 miliar sekian. Pak V, ini betul nih Pak V? Dijen Kebudayaan. Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 8.247 miliar sekian. Oke, TK yang belum ya. Mohon maaf, 16 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2.887 miliar sekian. Dijen Vokasi 6.673 miliar sekian. 2. Kemendikbudristek RI menyampaikan usulan pagu indikatif anggaran tahun anggaran 2024 sebesar 95.329 miliar sekian. Tiga, sebelum melaksanakan pendalaman materi RKKL, Kemendikbudristek RI menyampaikan RKP bidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2024, pendalaman materi rancangan RKAKL dan RKP anggaran tahun 2024 dengan eselon 1 Kemendikbudristek RI akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam pembahasan tersebut, Kemendikbudristek RI menyajikan data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Ini sementara draft kesimpulan kita, kami persilahkan masukan dan
sarannya. Kami persilahkan. Saya Pak. Izin pimpinan. Kami persilahkan Pak Ferdi. Enggak, silakan. Pak Sodik. Terima kasih pimpinan. Saya pikir apa yang disampaikan di awal oleh Bu Lydia perlu disampaikan pada hal ini. Jadi ada penjelasan terlebih dahulu tentang posisi yang 95 menjadi 81 itu. Begitu pimpinan. Terima kasih. Jawaban masuk dalam. Iya. Oh, oke. Iya. Mohon maaf. Teman-teman ya, tolong dimasukkan. Mungkin ada usulan redaksi Pak Sodik. Redaksinya adalah Komisi 10 meminta penjelasan yang lengkap komprehensif tentang perubahan usulan dari 95 triliun menjadi 91 dan bagaimana pandangan-pandangan Bappenas dan Menteri Keuangan terhadap usulan tersebut. Saya kira intinya seperti itu. Redaksinya saya kira TAT lebih. Terima kasih, Biden. Terima kasih Pak Sodik. Wah, cepat sekali ini. Terima kasih, Prof. Terkait masalah ini, substansinya ialah kita meminta penjelasan pemberian proporsi alokasi anggaran pendidikan dari mandatori 20%, kemudian jatuh di Kemendikbudristek yang menjadi tulang punggung pendidikan hanya mendapatkan sekitar 13%. Saya kira itu yang perlu diberi penjelasan. Harusnya karena Kemendikbudristek itu adalah tulang punggung pendidikan, proporsinya tidak hanya 13%, tetapi lebih dari itu. Saya kira itu yang kita minta penjelasannya. Masih. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi nanti digabungkan saja apa yang tadi jadi concern-nya Prof dengan apa yang jadi concern-nya Pak Sodik tadi. Pak Ferdi? Ya, kami nomor 2 Pak. Atau nomor 1 dulu ya, sekilas takut tadi soal DIM juga daya ingat mulai menurun. Nomor 1 bisa dinaikin ke atas, PA. Awal, supaya kita clear juga angka-angka. Ya, karena ini kita belum, sejujurnya kan belum kita bahas, jadi telah disampaikan bahan ini. Ada kalimat paling bawah, ataupun berdasarkan ini, maka Kemendikbudristek telah menyampaikan bahan RKKL sejumlah 81. Ada tambahannya gitu aja. Telah menyampaikan, karena ini kan belum kita bahas kan. Ya. Ada di insert kalimatnya, saya kata-katanya seperti itu. Berdasarkan surat bla 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 bla, maka pada forum raker hari ini Kemendikbud telah menyampaikan bukan pembahasan. 1. Terus ke bawah, nomor 2, tolong lihat. Ini apakah perlu disampaikan dalam konteks gini? Yang 2, yang 81 aja belum dibahas, apakah kita perlu menyampaikan ini? Supaya nanti jangan redundant. Oke, ya kan? Nah, kalau menurut saya, yang ini disimpan dulu. Mas Nadiem, kan toh kita juga yang 81 belum clear kok, 95. Nggak apa-apa itu sebagai hal yang nanti kita perdalam. Dan nanti biar banggar. Tapi nanti di forum raker berikutnya menyampaikan hal itu. Nah, kalau 95, berarti kan kita juga pengen tahu nanti akan diartikan, walaupun di sini per program sudah diurai. Tapi kan kita belum clear dulu gimana kita mau terima, nyampe, kan gitu. Jadi clear dulu di 81, pagu indikatif. Jadi sebaiknya bukan supaya tidak kita kemana-mana, yang 95 ini kita simpen dulu, nanti kita tampilkan ketika raker yang akan datang. Setelah kita udah ada gambaran 81 triliun tersebut. Jadi jelas, nanti kan
14 triliun ini mau dikemanain dari 81 untuk nambah apa kan kelihatan. Itu. Terus yang terakhir, Sebentar Pak Ferdi, usulan Bapak ini di drop aja ya. di drop. Oke. Makasih Pak Ketua. Yang terakhir, nomor 5. Lima. 5 tidak ada Pak, cuma 3. Oh 3. Ya. Oh ya. Berarti kita nggak ngantuk ya. Nomor 3 itu beserta evaluasinya juga. Karena kalau kita bicara anggaran, kan evaluasi yang lalu kita pengen tahu hasilnya bagaimana, program prioritasnya seperti apa. Nah, tadi juga sudah diutarakan oleh, kalau nggak salah dari siapa tadi mengutarakan, evaluasi sebelum-sebelumnya itu dari, kan kita ingin ketahui dari program prioritas nasionalnya dan program prioritas KL-nya. Karena ini supaya nanti konsistensinya berjalan Pak Ketua. Jadi kalau boleh evaluasi sebelumnya. Dan ini kan juga permintaan, mumpung di forum raker yang berbahagia ini, kan kita juga minta kepada Irjen melakukan investigasi, karena ada catatan rapat terdahulu. Tahun anggaran 2020, 2021, 2022, itu yang menjadi dasar pembahasan anggaran. Nanti seyogyanya melalui pimpinan yang kami hormati, dan Bapak Ibu, Saudara Irjen bisa menyampaikan itu juga dalam forum pendalaman. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi atas masukannya, termasuk masukan beliau untuk mendrop poin yang kedua tadi. Memang dalam draft ini status kita memang hanya menyantumkan saja, belum ada sikap dari Komisi 10 apakah akan dibahas atau tidak. Tapi saya setuju kalau sekiranya belum dianggap perlu, saya kira tidak perlu kita cantumkan. Tapi menjadi bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada raker siang hari ini. Oke, teman-teman mohon dilengkapi yang tadi poin dari Pak Sodik dan Prof. Zainuddin sebelum kita sepakati lapsing ini. Ya. Terkait dengan itu usulan ya. Pimpinan izin koreksi itu, kalau yang kan 2023 kan belum berlangsung, jadi mungkin Ya, bahasanya 2020, 2021, 2022, 2023 tahun berjalan. Jadi 2003-nya tahun berjalan kan. Karena kita pakai pagu berjalan. Ujian gitu ya. Oke. Pak Ferdi menyangkut soal poin yang kedua, karena secara substansi terkait dengan apa yang menjadi concern-nya Pak Sodik, terkait pentingnya tambahan karena dari berbasis mandatori 20% pendidikan. Saya kira tadi yang poin 2 bisa kita hidupkan dengan catatan terkait dengan argumentasi dan perjuangan di Bappenas apa yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin dan Pak Sodik ya. Atau bahasanya gini Pak, saya setuju, kita moderat aja. Jadi kalau disampaikan Kemendikbudristek Dikti terhadap bahwa telah menyampaikan itu kepada Bappenas yang jumlahnya 95 itu. Ya. Itu aja. Ya. Kan supaya nanti tidak hilang. Makasih Pak Ferdi. Sekaligus teman-teman nanti ditambahkan apa yang menjadi concern-nya Pak Sodik dan Prof. Zainuddin. Jadi yang tadi poin kedua tetap dihidupkan. Pengajuan yang 95 dari Kemendikbud kepada Bappenas. Kita tunggu ini, Mas Menteri, untuk menginsight narasi pada poin yang kedua. Kita perpanjang 10 menit lagi nih.
2024 sebesar 95,3 triliun. Kemudian terkait dengan pagu yang sudah disetujui di dalam surat edaran Kemendikbudristek. Jadi tinggal dipindah saja Bu ya, tinggal dipindah ini, tinggal menambahkan tadi Pak terhadap ketika nanti Kemdikbud ditanya untuk menjelaskan secara komprehensif kenapa tidak disetujui 95, kami tidak punya jawabannya Pak. Yang punya jawabannya adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas. Mohon maaf. Pak Ketua, Kemendikbud ini kan memiliki perencanaan untuk mencapai target-target, totalnya adalah 95. Nah, tapi hanya dikasih uang 81. Nah, tapi kan target ini kemudian nggak bisa diturunkan kan? Nah, yang perlu diberikan kepada kita penjelasan adalah untuk mencapai target 90 program yang harusnya 95 ini, bagaimana caranya? Apakah di dalam rapat dengan kementerian lain ada distribusi kewenangan? Misalnya, bahwa proses pembangunan infrastruktur itu dan perpustakaan dan lainnya itu ada di sana. Ada di mana, terus kita hanya kebagian apa. Nah, itulah yang mungkin disebut sebagai RKP-nya Kementerian Pendidikan. Itu yang kita butuhkan, Bu. Jadi mungkin narasinya tetap harus ada mencantumkan angka 95. Ya, betul, Bu. Karena ini menjadi target yang utuh dari Kemendikbud untuk bisa dicapai. Nah, perkara uangnya nanti mau dilaksanakan di Kemendikbud atau Kemendikbud hanya menjadi dirijen mengorkestrasi proses pembiayaan pendidikan, itu nanti rapat di Banggar, Pak Ketua. Makasih Bu Agustina masukannya. Bu Sekjen? Iya Pak, nanti disampaikan di situ memang Kemdikbud mengusulkan 95 untuk mencapai target-target yang terdapat di dalam Renstra Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2024. Kemudian kedua, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Kemdikbudristek mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 81,7. Sedikit Pak Ketua, saya kira apa yang disampaikan Bu Ledia dan saya juga setuju Pak. Kita sebetulnya ingin tahu, sebetulnya alasan Menteri Keuangan Bappenas satu itu Pak, disampaikan tidak ke Kemendikbud. Dan jika ada, tolong sampaikan juga kepada kami. Itu Pak. Ini. Ya. Ada nggak Bu Sekjen? Dalam pembahasannya hanya disampaikan bahwa untuk saat ini dalam pagu indikatif hanya baru disetujui 81. Jadi memang tidak dituliskan kenapa Pak. Tetapi memang karena ini pagu indikatif mengarah pagu sementara, baru kemudian nanti jika diperlukan kan diusulkan tambahannya, tapi memang sebagaimana di dalam regulasinya kami tidak dibolehkan gitu Pak, memintakan dalam konteks sekarang. Nanti kami bahas lagi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi tentu saja nih nanti di dalam RDP dalam melalui pembahasan tentunya akan kami sampaikan juga bahwa ada beberapa yang memang tidak bisa mencapai sasaran dengan anggaran sebesar 81 triliun tersebut. Izin Pak Ketua ya, kenapa saya pikir ini harus jelas, saya katakan tadi di halaman 4 Pak ya, sebetulnya bagaimana sih kedudukan pemerintah terhadap sasaran pembangunan dalam indeks pembangunan manusia? Apakah masih jadi prioritas? Tidak. Dan kita juga ingin tahu dalam halaman 4, apakah dalam arah pembangunan tentang pendidikan dan kesehatan masih mendapat prioritas tidak oleh pemerintah begitu? Jika masih mendapat prioritas tentang IPM, tentang pendidikan dan kesehatan, mengapa Kementerian Pendidikan yang menjadi tulang punggung pendidikan kok tidak disetujui 95 itu? Itu sebetulnya, apakah itu akan menjadi argumentasi tertulis atau cukup penjelasan Menteri dan Sekjen dalam forum ini yang lebih lengkap? Begitu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Sodik, memang ini diskusi yang sudah lama ya berlangsung ya. Sejak 2009 sebenarnya, sejak mandatori 20% ini. Saya mohon izin ya, terlepas dari semua perdebatan, memang terkait dengan ini, memang ruangnya tidak hanya di level Kemendikbud memang, ini levelnya memang harus ada campur tangan langsung dari DPR RI juga, karena itu saya kira pada agenda yang lebih luas, tidak ada salahnya memang kita membentuk pansus khusus menyangkut soal mandatori 20% pendidikan ini ke depan.
sebagai langkah kita untuk menyatukan cara pandang dengan pemerintah. Kalau tidak ada keterlibatan dua kelembagaan ini pasti agak rumit ya di mata saya. Saya kira itu jadi kita cukupkan nanti pada konteks ini penjelasan. Dikit. Silakan Pak Prof, karena waktu ini. Ya. Jadi kami itu sebetulnya sangat ingin dengar apa reasoningnya dari 95 tapi kemudian mereka menetapkan 81 triliun. Ini yang perlu kita dengar. Jangan kemudian posisi Kemendikbudristek dan kemudian Komisi 10 terkait di dalamnya hanya taken for granted, menerima apa adanya tanpa kita mengetahui reasoning yang ada di dalamnya. Ini yang perlu. Antara reasoning itu harus menjelaskan kita punya target. Nah, target mereka apa? Nah, kalau kita kemudian hanya menerima terus tanpa mengetahui penjelasan di balik apa yang mereka tetapkan, saya kira ini menjadi ya ironis buat kita yang di Komisi 10 ini tidak mengetahui penjelasan menjadi angka 81 triliun itu. Ini yang kita butuhkan, saya kira. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Prof. Bisa difahami semua kegundahan itu. Kita akan tuntaskan ini. Sekali lagi, saya kira level forumnya memang harus dinaikkan dalam pansus menurut saya memang ke depan itu. Saya kira nggak ada salahnya kita komunikasikan kepada pimpinan DPR terkait dengan agenda ini. Saya kira kita cukupkan ya. Pak, nomor 1 kurang Menteri Keuangan, Pak. Halaman 11 saja. Ya, pada Bappenas dan Kementerian Keuangan, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian cukup? Oke. Terima kasih. Kita cukupkan pada kesempatan ini sebagaimana hasil lapsing. Setuju? Terima kasih. Masa. Demikian Bapak Ibu sekalian saya hormati, dinamika dalam raker ini sekaligus menjadi catatan ke depan kita sebagai langkah untuk perbaikan semua hal apa yang menjadi concern teman-teman. Kita berharap Mas Menteri Nadiem dan seluruh pejabat di Kemendikbud memberikan perhatian khusus bahwa banyak terkait dengan isu mandatori pendidikan yang betul-betul masih menyandra kita dan belum menemukan skema skenario terbaiknya ke depan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan baca Alhamdulillah, tidak saya berikan kesempatan Mas Menteri untuk memberikan kata pengantar akhir. Dengan baca Alhamdulillah kita tutup raker pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.